Bu amai-amai belalang kukuruyuk. Ahai. Lanjut ke TKP. Kisah dimulai pada malam hari. Kita diperlihatkan di salah satu penginapan di tengah hutan yang sepi, yang mana saat itu cuaca yang sedang tidak bersahabat, yang sedang turun hujan badai dengan suara gemuruh petir yang menyeramkan. Di mana saat itu di dalam ruangan tampak dua keluarga dan anak-anak yang sedang menikmati liburannya yang sedang asik bermain, dan kedua orang tua mereka yang tengah asik berbincang-bincang dengan terlihat sedikit agak teler dikarenakan menenggak segelas ciu. Dan di sini saya perkenalkan ada si Ben dengan istrinya yang bernama Margaret yang dipanggil Margot, dan Thomas dengan istrinya yang bernama Ellie yang memiliki dua orang anak yang bernama Lucy dan Spencer. Di dalam obrolan tersebut yang mana mereka sedang merencanakan satu kegiatan untuk mengisi hari-hari mereka saat berlibur saat ini, si Ben yang mengutarakan idenya bagaimana kalau liburan saat ini diisi dengan kegiatan lintas alam yang akan dilaksanakan besok dari pagi hari bersama-sama. Panjang obrolan tersebut terlihat komunikasi dingin di antara Thomas dan Ellie ini yang memang tampak canggung yang dipastikan mereka memiliki hubungan yang sedang tidak baik-baik saja. Tetapi si Ellie mencoba menutupinya seakan-akan tidak terjadi apa-apa dalam rumah tangga mereka. Thomas dengan sikapnya yang dingin dan kaku ingin segera cabut dari obrolan mereka tersebut beralasan ingin pergi memperbaiki payung teras di penginapannya. Si Ellie yang membaca suasana semakin tidak baik memutuskan dan mengajak pulang anak-anaknya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Mereka sudah terlihat sedang melakukan perjalanan lintas alam seperti yang mereka rencanakan tadi malam dengan perbekalan seadanya dan berjalan kaki. Ben mengajak mereka untuk ke tengah hutan di mana di sana ada suatu bangunan tua yang berupa benteng peninggalan zaman perang. Wow. What is this place? Dan tibalah saat ini mereka di depan pintu benteng tua itu. Tampak Ben dan Thomas beserta anak-anak yang bersemangat ingin masuk ke dalam benteng tersebut untuk mencari tahu lebih banyak lagi tentang benteng tersebut. Tetapi tidak bagi Margaret dan Ellie. Ellie yang merasa takut dan keberatan pun akhirnya terpaksa ikut masuk ke dalam dikarenakan tidak ada pilihan lain baginya. Mau pulang jauh, diam di luar sendirian pun takut. Mereka yang sekarang sudah berada di dalam ruangan benteng tua itu, si Thomas pun menasehati anak-anaknya agar tidak pergi jauh-jauh dari mereka. Lagi asik mendengar si Ben memberikan informasi tentang benteng tersebut, dan betapa kagetnya si Ellie melihat anak-anaknya sudah tidak ada bersama mereka. Dan Thomas pun bergegas memanggil anak-anaknya. Tiba-tiba terdengarlah jeritan dari anak-anak yang membuat semua pun menjadi panik. Mereka berlari mencari dan memanggil Lucy dan Spencer. Spencer, where are you guys? Orang tua yang semua tampak panik tidak menyangka menemukan dan melihat kalau Lucy dan adiknya ini malah asik bermain dengan bangkai burung yang sudah mati. Spencer menunjukkan kalau dia menemukan bangkai anak burung dan Lucy yang bertingkah aneh menendang-nendang bangkai dari induk burung tersebut. Di sisi lain terdengar suara Margaret yang memanggil dan memberitahukan kalau dia menemukan anak tangga yang menuju ke atas dinding tembok, yang mana terdapat di situ lubang yang sangat besar dan sangatlah dalam. Semua tampak takjub akan tetapi si Ben pun merasa heran di mana pinggiran lubang yang besar itu pun dari atas sampai dasar yang tak terlihat mata dikelilingi oleh tembok. Bigger question is why wall off a huge hole in the ground. Oh, this is so cool. Okay, guys, come on. Let's get back from the edge. Thomas, can you... Yeah, guys, come on. Ellie yang berada di belakang yang merasa cemas akan melihat anak-anak yang terlalu dekat di pinggiran lubang. Dan Ellie meminta Thomas untuk menyuruh anak-anaknya segera pergi dari pinggiran lubang tersebut. Penasaran seberapa dalam lubangnya, dengan sebuah batu, Ben melemparnya ke arah lubang tersebut. Margaret yang sudah merasa tak nyaman dan merinding saat itu segera pergi dari tepian lubang tersebut. Dan disinilah awal dari semua kengerian pun terjadi.
tanpa disadari oleh Thomas, Ellie, Ben, dan Margaret, yang mana kedua anak ini telah mengalami gangguan hal yang mistis, yang mana Lucy dan Spencer telah dirasuki oleh makhluk gaib yang berasal dari dalam lubang tersebut. Lucy dan Spencer tampak seperti terhipnotis saat memandang jauh ke dalam lubang besar tersebut, di mana si Spencer dan Lucy ini mulai meracau dan bertingkah aneh sambil menunjuk ke arah jauh dalam lubang tersebut, tapi anehnya orang-orang yang berada di sana pun belum menyadarinya. Guys, it could not be more dark down there. Saat Thomas menyuruh Lucy pergi, tampak si Lucy yang tersentak kaget dan mengeluarkan darah dari hidungnya. Si Ellie yang merasa takut melihatnya, Thomas tetap berusaha menenangkannya kalau itu hanya mimisan biasa. Si Spencer yang tertinggal di belakang dan tanpa sepengetahuan orang tua dan yang lainnya, dengan kondisi tidak sadar yang masih dalam pengaruh aura mistis, dia pun kembali ke arah lubang tersebut seakan-akan adanya aura negatif yang berbisik dan menariknya kembali untuk loncat ke dalam lubang tersebut. Dan untung saja Ellie melihatnya dan sontak menjerit memanggil Spencer dengan sigap. Si Ben yang berada lebih dekat dengan Spencer pun berlari dan menangkapnya. Si Thomas yang sudah spot jantung akan kejadian tersebut, dia pun marah dan menasehati Spencer lalu menggendongnya pulang. Ya, terlihat dari hidung Spencer pun mengalir darah segar, di mana ini menunjukkan kalau anak ini ikut terkontak langsung dengan alam mistis dari lubang tersebut. Spencer, you have to be careful. Scene pun berpindah menuju penginapan di mana mereka sekarang tinggal. Anak-anak yang sudah tidur karena kelelahan saat melakukan perjalanan tadi, sedangkan Ben, Margaret, Thomas, dan Ellie tengah berbincang di tengah halaman tepat di bawah pohon di depan penginapan mereka. Sambil minum minuman dan tampak terulang komunikasi antara Ellie dan Thomas yang membuat suasana kembali canggung, Ben yang melihat itu pun langsung mengajak Thomas ke tempat yang lain. Dan Margaret mengajak Ellie membuat salad di dapur. Hey, you wanna go toss some horses? Ellie, would you like to help me make a salad? Sure. He's been acting so weird since we got here. Saat di dapur, selaku teman dekat, Margaret pun berupaya mencari tahu masalah antara si Ellie dan Thomas ini. Atas dasar percaya karena Margaret teman terdekatnya, di sanalah Ellie menceritakan segalanya tentang perselingkuhannya yang membuat hubungan suami istri ini pun tampak kaku. Selain itu juga dikarenakan mereka yang sibuk bekerja, mengurus anak-anak dan tidak banyak waktu untuk berduaan. Margaret yang memiliki ide agar nanti malam si Lucy dan Spencer menginap di tempat Margaret saja, agar si Ellie dan Thomas memiliki banyak waktu untuk berduaan dan bercuau-cuau yang mungkin bisa menyelesaikan masalah di antara mereka berdua. Well, why don't the kids just stay here tonight? Singkat cerita, malam pun tiba. Di mana malam itu Lucy yang terlihat aneh yang hanya berdiri menatap lampu lentera, sedangkan Spencer yang asik bermain bersama Ben. Ellie memberi kode terhadap Margaret untuk memulai sesuai dengan rencana mereka tadi sore. Ellie menyuruh Margaret untuk buka suara agar meminta Lucy dan Spencer menginap bersama Ben dan Margaret. Dengan begitu, Ellie dan Thomas pun bisa memiliki banyak waktu untuk berduaan. Dan langsung saja Ellie menenggak menghabiskan minumannya dan beranjak pergi mengajak Thomas pulang. Cuau. It's for babies, okay? Once you get good, you start doing. Permainan pun berlanjut di dalam rumah. Ben, Margaret, Lucy, dan Spencer asik bermain kartu, di mana saat itu Spencer yang mulai meracau dan bertingkah aneh. Dia mengatakan ingin kembali ke tempat terang, tempat yang bersinar di hutan di benteng tua tadi siang. Ben yang merasa keheranan menjelaskan kepada Lucy dan Spencer bahwa mereka tidak akan pernah kembali mengunjungi tempat itu lagi. Ben pun mendapatkan perlakuan aneh dari Spencer. Lucy yang melihat itu pun mencoba menenangkan Spencer. I got a little fort. Nah, dude, I don't think we're gonna go back there. But we got lots of fun things we can do. A lot of cool stuff. Count for this? I'm gonna pull. In or closed? Close. Okay. Good night. Malam pun semakin larut. Tibalah bagi Margaret mengantarkan anak-anak tidur di kamar mereka. Lucy dan Spencer pun langsung tertidur pulas. Margaret mengajak Ben untuk melanjutkan obrolan mereka di luar. Dalam keadaan teler, Margaret menceritakan semua kejadian yang membuat hubungan Ellie dan Thomas ini menjadi kaku.
Keesokan paginya terlihat Margaret yang bangun kesiangan dengan kepala yang agak sedikit puyeng dan terlihat Ben yang sedang menyiapkan sarapan. Tapi Lucy dan Spencer belum terlihat keluar dari kamar mereka. Margaret yang mendapatkan chat WhatsApp dari Ellie yang mengatakan bahwa usaha mereka sukses tadi malam. Karena belum melihat Lucy dan Spencer bangun, Margaret pun segera masuk ke kamar memeriksanya. Dan benar saja mereka berdua sudah tidak berada di kamar. Masih belum berpikir yang macam-macam, si Ben mengatakan mungkin mereka bermain di luar. Margaret pun coba mencari mereka di luar, tapi ternyata mereka juga tidak ada di luar. Ben berasumsi mungkin saja mereka sedang bermain peta umpet. Hiding in one of Margaret yang mulai panik dan melihat sepatu mereka berdua pun sudah tidak ada. Ben pun sontak berpikiran kalau mereka berdua ini kembali ke benteng tersebut, teringat apa yang dikatakan Spencer tadi malam. Dengan cepat berlari Ben menuju benteng tersebut. Dengan napas yang terengah-engah, tibalah Ben di depan benteng tua tersebut. Ben menjerit memanggil Lucy dan Spencer. Dan benar saja Ben mendapati kedua bocah ini sudah berdiri di pinggir lubang besar tersebut. Ben menanyakan sedang apa mereka di sini dan menasehati kalau tidak boleh ke sini tanpa orang dewasa yang mengawasinya. Ben yang mulai merasa takut segera menyuruh Lucy dan Spencer turun dari sana. Dan tiba-tiba, ya benar saja kedua bocah ini langsung meloncat ke dalam lubang yang dalam tersebut, yang mana Ben berlari mencoba menghentikannya, tetapi alhasil Okay. dengan melihat kejadian tersebut, tepat di depan bola matanya, si Ben pun tampak syok dan kehilangan kata-kata yang tak tahu harus berkata apa kepada Margaret dan kedua orang tuanya nanti. Telepon dari Margaret pun berdering dan karena kondisi Ben yang masih syok, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, dia pun tak menjawabnya. Why aren't you answering your phone? Karena kabar dari Ben tidak kunjung tiba, terlihat Ellie yang sudah bangun. Margaret berinisiatif mengabari Thomas dan Ellie kalau anak-anak mereka telah hilang. Ben yang sudah keluar dari benteng tua tersebut dengan kondisi yang sempoyongan yang telah tiba dekat penginapan sambil menerima telepon dari Margaret mencoba menjelaskan kejadian tersebut. Ben dengan suara yang terbata-bata bingung mau ngomong apa. Margaret yang sedang teleponan nama Ben tiba-tiba muncul Lucy dan Spencer yang sedang berkejar-kejaran dari dalam rumah Ellie. Betapa senangnya Margaret melihat hal tersebut, tapi tidak bagi si Ben yang sangat dibuatnya terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya saat ini, yang mana kedua anak ini tadi yang sudah dilihatnya mati nyemplung ke dalam lubang tersebut, tiba-tiba muncul dan masih hidup di tempat berbeda. Bagaimana bisa? Dengan rasa tidak percayanya, pulanglah si Ben sambil mencuci muka dan masih belum percaya dengan apa yang dilihatnya barusan. Dia yakin kalau kedua anak ini itu benar-benar sudah mati. Dari jauh Ben mengamati Lucy dan Spencer. Ben pun menghampiri mereka dan bertanya kemana mereka tadi pagi. Lucy dan Spencer yang saling berbisik dengan bahasa yang terdengar aneh, seperti serangga atau belalang yang tidak dimengerti oleh Ben. Dan benar saja apa yang dipikirkan dan yang dilihat Ben kalau Lucy dan Spencer lah yang dilihatnya di benteng tadi pagi. Lucy yang mengakunya balik mengancam si Ben akan kabur lagi kalau Ben melaporkannya kepada kedua orang tua mereka. Join the circus. This morning. Ben yang heran melihat Spencer sangat lihai bermain tongkat, di mana malam kemarin itu Ben sendiri yang mengajari dan Spencer belum bisa memainkannya sama sekali. Sontak terheran-heran dan merasa aneh, si Ben yang melihat Lucy dan Spencer saat itu melihat hidung mereka yang mulai mengeluarkan darah. Is it glowing? Margaret yang melihat Ben dengan sikap yang aneh menuju ke dalam penginapan, dan dia pun segera menghampiri Ben yang sedang terlihat berpikir keras akan kejadian tersebut. Margaret yang sudah masuk menghampiri Ben menanyakan keadaan Ben, dan saat itulah Ben mulai menceritakan apa yang telah dilihatnya dan yang telah terjadi pada diri Lucy dan Spencer. Si Ben berusaha menceritakan dan meyakinkan Margaret bahwa Lucy dan Spencer benar-benar sudah mati saat ditemukannya di benteng tua tadi pagi, dan yang saat ini mereka bukanlah diri mereka lagi. Just tip. I don't think that's them out there anymore. Dan tentu saja sulit bagi Margaret untuk menerima cerita dari si Ben karena di luar akal sehat dan secara rasional kalau Lucy dan Spencer saat ini tampak baik-baik saja dan sedang bermain dengan kedua orang tuanya di luar. Margaret yang tak percaya akan cerita si Ben pun dengan sangat berhati-hati menanyakan keadaan kondisi Ben saat ini dan menyarankan agar beristirahat sebentar untuk menenangkan pikirannya, dan pergilah si Margaret meninggalkan Ben agar bisa beristirahat.
Ben yang merasa depresi mencoba memeriksa tasnya untuk mengambil obat penenang yang dibawanya dan memakannya. Dan pada saat itu pula lah tiba-tiba nongol si Lucy dari belakangnya yang sudah berdiri di depan pintu dengan aura wajah yang menakutkan yang sontak membuat Ben kaget. Jesus Christ. See what you're up to? I'm not in the mood, so just get out. Keluarlah si Ben menghampiri Margaret, Ellie, dan Thomas di luar. Di situ juga terdapat anak-anak yang membuat kita akan merasa kesal melihatnya. Dan saat inilah dimana mereka mulai menjahili dan menakut-nakuti si Ben yang barang tentu terlihat aneh oleh Margaret, Ellie, dan Thomas. What? Cool. Pada saat di meja, Spencer yang menawarkan sebungkus snack yang mana dilihat si Ben penuh dengan serangga di dalamnya yang sontak membuat Ben pun latah menyumpahinya. Dan pada saat benar-benar ditelaah oleh si Ben, serangga itu pun tidak ada. Dan Lucy yang membukakan sebotol limun dengan cara orang dewasa yang membuat semua tampak heran, dan Spencer menunjukkan sebotol obat penenang milik Ben yang sudah kosong yang seakan-akan sudah dimasukkan mereka semua ke dalam minuman si Thomas agar membuat Thomas overdosis. Dan dengan refleks si Ben menepis minuman tersebut hingga tertumpah. Semua yang melihatnya tampak keheranan terhadap Ben. Dan Ben pun membentak Spencer agar menunjukkan dan merampas botol obat penenang yang sudah kosong tersebut. Sontak kejadian tersebut membuat Thomas marah akan perlakuan Ben terhadap anak-anaknya. Wait, these were empty. Hey, Ben! Hey! Hands up! Give me the goddamn... Ben yang mencoba berusaha menjelaskan kepada Thomas kalau seluruh isi obat penenang tersebut telah dimasukkan ke dalam minuman Thomas saat ini oleh Lucy dan Spencer. Overdose? Is that what you're saying? That my kids were gonna make me Thomas yang overdose? tidak percaya dan marah-marah melihat akan perlakuan kasar Ben terhadap anak-anak mereka. Dan benar saja, apa yang dilihat oleh si Ben tidak terbukti dan membuat Ben semakin terpojok disalahkan. You got the pills back in here. Somehow he put them back in here to make me look To like... what? I don't... Just breathe, okay? Take a breath. Keadaan pun semakin tegang dan semakin kacau tanpa muka Lucy dan Spencer yang tersenyum jahat terhadap Ben. Ben pun terpaksa mulai menceritakan semua kejadian yang dialaminya tadi pagi, tetapi Ellie tidak mempercayainya dan menyuruh Ben diam. Shut up. Si Ellie pun menyuruh anak-anaknya pergi bermain ke tempat yang lain. Dan saat itu pula terjadi keributan, debat mulut yang saling menyerang, saling membongkar aib masing-masing pasangan yang menceritakan rahasia di antara mereka yang membuat hubungan di antara mereka hancur berantakan. Keributan pun berakhir dengan satu tamparan telak yang mendarat di pipi Ellie. So then you can just pawn your creepy kids off on them too whenever you guys want to go have a foursome. Sorry. It's fucked. I'm sorry. You're all fucked. Shut up. How you went off the deep end and lost another job? I want to have them with you. Si Ben yang kembali ke dalam rumah dengan penuh penyesalan tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan si Lucy dari belakang, dan Spencer yang sambil mengunyah permen karet mulai mengintimidasi si Ben yang barang tentu saja membuat Ben ini marah dan mengusirnya. Selagi Ben fokus terhadap Lucy, tiba-tiba saja Spencer memukul perut Ben dengan skop yang sontak membuat Ben kesakitan dan memaksa merebutnya dari tangan Spencer. All right, give me the shovel. Make me. Make you... Oh, Jesus Christ. Jesus Christ. Tarik-tarikan skop pun terjadi di antara Ben dan Spencer, tetapi Lucy yang melihatnya malah asik tertawa jahat. Tanpa sengaja skop mengenai perut si Spencer yang membuatnya tertelan permen karet yang sedang dikunyahnya tadi. Kejadian tersebut berakibat fatal di mana Spencer tersedak dan mengalami gagal bernafas yang berujung kematian bagi Spencer. Ben yang panik berusaha keras menolong Spencer untuk mengeluarkan permen dari kerongkongannya. Tiba-tiba datang Margaret yang melihatnya ikut coba menolongnya. Margaret menjerit memanggil Ellie dan Thomas. Ellie yang datang melihat Spencer berusaha juga membantunya. Alhasil betapa terpukulnya si Ellie melihat anaknya telah terbujur kaku di depannya. Come on, no, Spencer. Come on. Come on, Spencer. No, no. Daddy! No. Di tengah kepanikan tersebut, si Lucy menatap ke arah Ben dengan senyum menakutkan, dan yang sudah barang tentu si Ben lah yang akan disalahkan. Margaret yang melihat kejadian tersebut pun menanyakan apa yang sedang terjadi. Si Lucy langsung saja menunjuk ke arah Ben agar dipersalahkan. Ben yang sadar dirinya lah yang pasti disalahkan
mencoba untuk mengelak dan menjelaskan bahwa ini hanyalah permainan Lucy dan Spencer agar Ben dijadikan kambing hitam. Ellie yang dengan penuh emosi pun mendorong, mencaci dan mengusir Ben keluar. I told you ever since they went out. I just need you to listen. Okay. Tanpa si Margaret yang sedang menelpon kepolisian setempat untuk melaporkan atas kejadian pembunuhan tersebut, dengan berat hati dan rasa tak tega dengan kalimat yang terbata-bata, tidak sanggup meneruskan laporannya, di mana Thomas pun mengambil HP-nya dan melaporkan serta menjelaskan langsung kepada polisi tersebut. No. It's not me. Hey. You gotta believe me. Ben yang berada di luar menemui Margaret berusaha menjelaskan dan membuktikan kalau dia benar-benar belum gila. Ben memaksa Margaret agar pergi bersamanya ke benteng tua tersebut untuk membuktikan kalau Lucy dan Spencer benar-benar sudah mati di dalam lubang tersebut. Margaret yang tidak yakin pun jalan mengikuti kemauan si Ben. Pada saat di benteng tersebut, Ben meyakinkan Margaret kalau jasad keduanya ada di dalam lubang, yang mana Ben dan Margaret pun tidak menemukan apa-apa di sana. Di sanalah Margaret berpikiran kalau si Ben ini benar-benar sudah tidak waras yang hanya berimajinasi, dan betapa kecewanya lagi si Ben kalau Margaret tidak mempercayainya sama sekali. Pulanglah Margaret ke rumah dengan meninggalkan Ben seorang diri di benteng tersebut. Tibalah Margaret di penginapan tatkala sedang minum secangkir anggur. Dia dikagetkan dengan kedatangan Lucy dari belakang. Lucy yang mulai merencanakan sesuatu terhadap Margaret mengajak Margaret ke dalam hutan, tapi untung saja Thomas yang melihatnya dari jendela bergegas keluar dan menghampiri memarahi Margaret agar tidak dekat-dekat dengan si Lucy. Away from her, Margaret. Dengan kejadian tersebut, Lucy merubah rencananya dan mengajak si Thomas untuk pergi ke dalam hutan. Margaret yang akan masuk ke dalam untuk menemui Ellie yang sedang menjaga jasa Spencer. Sementara si Ellie yang sedang berada di dalam, seperti yang kita lihat, tiba-tiba Spencer yang terbujur kaku di belakang Ellie tampak membuka matanya dan sambil tersenyum menyeramkan. Margaret yang sudah berada di dalam tidak menemukan adanya Ellie dan terus memanggilnya. Ellie dan Spencer yang tadi berada di kursi panjang tadi pun sudah tidak terlihat berada di sana. Margaret terus memanggil dan mencari mereka, tetapi Margaret tidak juga menemukan adanya kehidupan di sana. Margaret mencoba menelpon si Thomas. Betapa terkejutnya telepon Thomas yang berdering ditemukan Margaret terjatuh di sema-sema. Margaret yang mulai merasa ketakutan dan baru menyadari kebenaran cerita dari si Ben. Mencoba menelpon Ben pun tidak diangkatnya. Margaret yang mendengar suara aneh dari dalam kamar, dia pun mencoba mencari tahu. Dia pun masuk ke dalam kamar tersebut dengan rasa ketakutan. Margaret melihat seisi kamar yang mana sudah berantakan. Dengan langkah penuh berhati-hati, tiba-tiba ada sosok tangan yang memegang kakinya dan sontak dia pun kaget dan menjerit. Betapa kaget dan paniknya dia melihat si Ellie yang sudah bersimbah darah akibat ditikam oleh Spencer. Margaret yang mendengar suara aneh langsung saja memanggil menebak Spencer. Dan benar saja, muncullah Spencer dengan raut wajah yang menyeramkan yang mengisarkan kalau dia dalam pengaruh roh jahat. Dengan menanyakan apa yang sudah diperbuatnya terhadap ibunya. Suasana yang semakin mencekam. Margaret berusaha kabur dengan ketakutan, berlari menutup mengurung Spencer di dalam kamar. Seketika suasana menjadi hening. Dari balik kaca, Margaret melihat bayangan yang berupa belalang yang ternyata bayangan itu dari Lucy yang menghampirinya. Lucy yang mengajaknya bermain-main. Margaret memanfaatkannya untuk mengambil kunci mobil. Sambil merangkak dan sangat berhati-hati, dia mengambil kunci tersebut. Margaret tetap bersembunyi dan tidak bersuara, merasa sudah aman. Tiba-tiba sosok Lucy telah berada di samping mukanya yang membuat kaget dan menjerit. Margaret yang melihatnya pun bergegas lari keluar rumah untuk mengambil mobil dan pergi dari sana. Bertepatan dengan Margaret yang sudah tiba di luar rumah, datanglah seorang polisi yang menanyakan atas laporan yang diterimanya tadi siang.
Polisi yang telah menerima penjelasan dari Margaret pun akhirnya masuk untuk memeriksa keadaan di dalam. Polisi yang tidak menemukan mayat seorang pun dan hanya menemukan banyak ceceran darah di sekitar ruangan. Tiba-tiba ada yang menusuknya dari belakang dan badan polisi tertarik ke dalam dan terdengar jeritan yang histeris. Margaret yang melihat itu pun langsung saja berlari ke arah mobil dan terlihat polisi yang sudah terlempar keluar dari jendela. Margaret yang bersusah payah pun akhirnya berhasil masuk ke mobil. Alih-alih akan tancap gas, tiba-tiba muncul si Ben yang pulang masuk ke rumah dalam keadaan sempoyongan seperti zombie yang hilang akan kesadarannya. Margaret yang senang akan melihat keberadaan si Ben, dia pun segera turun dan menghampirinya. Margaret yang mulai percaya dengan perkataan si Ben mengajak Ben segera pergi dan meninggalkan tempat tersebut. Tetapi Ben yang sudah kerasukan pun menolak dan memegang erat tangan si Margaret. I don't know what you're talking about, but we need Sadar akan Ben yang sudah kerasukan, Margaret yang panik berusaha melepaskan tangannya dari cengkeraman si Ben sambil menjelaskan kalau Lucy dan Spencer berupaya membunuh mereka dan Ellie yang sudah dibunuh oleh anaknya sendiri serta Thomas yang tak tahu keberadaannya sekarang. Ben yang sudah kerasukan pun tidak menghiraukannya dan Ben berusaha menangkap Margaret. Terjadilah pergelutan antara si Ben dan Margaret. Margaret yang sempat terjatuh pun berusaha kabur sambil terseret oleh Ben. Margaret berusaha mengambil sebilah golok di dalam tas dan Margaret berhasil mengayunkan golok tersebut tepat di bahunya si Ben. Ben dengan sebilah golok yang tertancap di bahunya dan bersimbah bercucuran darah. Karena sudah kehabisan banyak darah, Ben pun merasa lemas dan tak berdaya yang membuatnya harus melepaskan Margaret dan mundur santuy duduk di sofa. Margaret yang ketakutan melihatnya pun lari menuju pintu keluar. Baru saja melangkah menuruni anak tangga, ternyata Spencer yang sudah menunggunya di luar yang bersembunyi di balik anak tangga menjulurkan sebuah kayu yang membuat kakinya tersangkut. Dan Margaret pun terjatuh dengan kepalanya terbentur di tangga sehingga membuat Margaret pun pingsan seketika. Dalam keadaan setengah sadar, tubuh Margaret diseret ke lokasi benteng tua, tempat di mana lubang itu berada. Keesokan harinya Margaret yang telah sadar dari pingsannya, di mana tepat di sampingnya melihat ada mayat si Ellie yang sudah terbujur kaku dengan mata yang terbelalak. Ih, serem. Margaret yang berusaha tenang melihat keadaan sekitar dan di sana pula dia melihat Lucy dan Spencer yang sedang berada di pinggir menghadap lubang tersebut. Pada saat Lucy dan Spencer tiba menyeret mayat ibunya yang akan mereka masukkan ke dalam lubang tersebut, Margaret yang menyadarinya pun pura-pura mati agar tidak ketahuan oleh Lucy dan Spencer. Lagi sibuk Lucy dan Spencer memasukkan mayat Ellie ke lubang. Tanpa sepengetahuan mereka berdua, bergegas Margaret berlari ke arah mereka dan mendorong mereka ke dalam lubang tersebut. Mamam tuh dasar anak durhaka. Alhasil kedua bocil yang durhaka tersebut ikut terlempar ke dalam lubang. Margaret dengan tubuh gontai bersimbah darah tibalah ia di penginapan. Pada saat berjalan menuju akan mengambil sebuah mobil, tiba-tiba muncullah sosok si Ben dari belakang Margaret dengan sebilah golok yang masih menancap di bahunya. Ben pun mendekati Margaret sambil menarik melepaskan golok yang menancap di bahunya. Melihat kejadian tersebut sudah barang tentu membuat Margaret merasa ketakutan. Saat Ben menghampirinya dengan sudah memegangi sebilah golok di tangannya, tiba-tiba muncul si Thomas yang langsung saja menyeruduk si Ben dan gelutlah mereka di sana. Thomas berteriak menyuruh Margaret agar segera pergi dari sana dan bergegas Margaret menaiki mobil dan full gas bye-bye. Margaret yang sudah merasa aman pun dan berhenti di tepian jalan sembari menangisi setelah apa yang dialaminya sepanjang hari ini. Dan pada saat menatap ke depan di luar jendela, tiba-tiba tamat ending yang melubangkan.